Dinar dan gengnya berjumlah 12 orang, 5 laki-laki dan 7 perempuan. Setelah lulus ujian nasional, dia mengajak teman-temannya untuk menyewa villa di pinggiran desa. Dinar yang hanya sekali datang saat survei, sekaligus pemesanan kepada pengurusnya, merasa ada perasaan tidak enak hati. Namun, demi kelangsungan acara, dia tidak menggubris dari perasaannya. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi kisah tentang horor, kisah mistis, kisah supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku, sobat-sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar aku semakin semangat buat kontennya dan channel ini semakin berkembang. Untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Ketika liburan menjadi rasa ketakutan, profesionalisme adalah suatu kunci keberhasilan. Apalagi bagi seorang panitia di suatu kegiatan. Seringkali seseorang dituntut secara profesional. Namun, ada kalanya profesionalisme ini berujung malah menjadi masalah. Sebut saja namanya Dinar. Dia adalah seorang anak SMA narasumber kita. Setelah lulus ujian nasional, dia mengajak teman-temannya untuk menyewa villa di pinggiran desa. Lokasi villa ini bukan daerah tempat wisata, sehingga jarang sekali diketahui orang atau pengunjung domestik, yang berarti sangat jarang terjamah oleh banyak orang. Dinar dan gengnya berjumlah 12 orang, 5 laki-laki dan 7 perempuan. Saat pertama kali mereka datang, mereka melihat bangunan 2 lantai yang cukup bagus. Dinar yang hanya sekali datang saat survei, sekaligus pemesanan kepada pengurusnya, merasa ada perasaan tidak enak hati. Namun, demi kelangsungan acara, dia tidak menggubris dari perasaannya. Setelah berbenah, anak-anak baru gede itu atau ABG langsung saja beraksi. Mereka ada yang mencari sungai atau tempat yang biasa mereka untuk eksplorasi. Masa muda memang masa seru-serunya. Bahkan, Dinar yang sempat merasa bimbang larut dalam kesenangan. Karena statusnya masih panitia, Dinar kembali lebih awal ke villa. Sedangkan teman-temannya masih sibuk bermain di sungai. Saat dia kembali, dia hanya seorang diri. Dia menuju kamar untuk mengambil air minum. Dari ruang tamu ke kamar, dia harus melewati lorong yang hanya selebar 1 meter saja. Saat dia tiba di lorong itu, dia melihat benda hitam, panjang, bergerak seperti diseret, menuju ke arah dapur. Saat itu, dia hampir berteriak. Tapi, dia tahan, karena bisa saja teriakannya terdengar sampai depan dan membuat kehebohan. Setelah kondisinya kembali stabil, Dinar segera lari ke kamar dan mengambil air minum, lalu bergabung dengan teman-temannya. Sore hari pun tiba. Mereka sudah sedikit kelelahan. Kemudian, mereka berkumpul di ruang tamu dan sambil ngobrol sambil bercanda gurau satu sama lain. Tiba-tiba, salah seorang teman Dinar, sebut saja namanya Arif, menunjukkan sesuatu di dompetnya. Dia bilang kalau jimat itu dari kakeknya dulu. Di tengah kondisi yang meriah, salah satu temannya Dinar, sebut saja Ani, meminta untuk diantar ke toilet. Awal kondisi mereka sangat ramai. Bahkan suara tawa mereka terdengar sampai kamar mandi. Namun, tiba-tiba terdengar gebrakan kencang. Dinar terkejut dengan melihat ke arah sumber suara itu.
Tapi di sana tidak ada apa-apa. Ani pun keluar dari toilet dan melihat dari ekspresinya, sepertinya dia tidak mendengar suara gebrakan itu. Dinar hendak menanyakan, tapi takut merusak suasana hatinya. Secara dia itu adalah panitia di acara tersebut. Ada satu hal lagi yang membuat Dinar heran. Suara tawa teman-temannya sudah tak terdengar lagi. Tapi ekspresi Ani seakan tidak menaruh curiga. Dia tetap senang. Sampai di sana, teman-temannya diam saja. Dari beberapa dari mereka, ada yang tampak tiduran. Dinar lalu menanyakan untuk pindah kamar saja. Tapi beberapa dari mereka menolak dari permintaan Dinar. Lebih enak begitu, terasa meriah, kata teman-temannya. Seperti belum puas main saja. Saat itu kondisi Dinar juga mulai kurang baik. Beberapa kejadian aneh membuatnya ketakutan. Tapi dia menahan agar tidak merusak suasana liburan bersama teman-temannya. Malam pun tiba. Mereka sudah pergi ke kamar masing-masing. Laki-laki bersama laki-laki dan perempuan terpisah di kamar bersama perempuan. Di saat seperti ini, pasti ada saja yang ingin pergi ke toilet. Contohnya temannya si Risa dan Hana. Dinar yang merasa ada perasaan tidak enak. Dia ikut pergi, tapi setelah mereka keluar dari kamar, saat di lorong, Dinar bertemu dengan pacarnya namanya Adam. Lalu, Adam mengajak Dinar untuk ke depan seperti ngobrol romantis di bawah sinar bulan. Saat Adam membuka pintu depan dan keluar, lalu meraih tangan Dinar. Saat itu juga terdengar tawa tak asing dari kamar. Suara tawa Adam dari kamar terdengar sampai ke ruangan. Saat itu, Dinar menoleh ke arah kamar laki-laki. Dan saat itu juga, dia menoleh kembali ke orang yang menarik dia. Tampak makhluk botak kurus, dengan taring dan mata yang tajam menyala. Dengan jari yang kurus, dia memegang tangan Dinar. Lalu, makhluk itu berusaha menarik Dinar keluar kamar. Dinar memberontak dan berhasil melepaskan dari genggamannya. Lalu dia raihnya daun pintu dan dibantingnya sehingga tertutup. Benar-benar aksi bertahan hidup berdasarkan insting belaka. Karena bunyi bantingan pintu, semuanya keluar dari kamar. Dinar terduduk di depan pintu dengan badan yang lemas dan ketakutan. Saat Adam mendekati Dinar, Dinar merasa ketakutan dan refleks mundur. Tetapi saat dia melihat teman-temannya yang lain, akhirnya dia sedikit tenang. Saat Adam bertanya, apa yang terjadi? Dinar bilang tidak apa-apa sambil berusaha senyum. Tapi sesaat kemudian air matanya turun. Dan yang sebelumnya tadi tersenyum, sekarang malah menangis. Saat itu juga salah satu temannya mengajak bilang, ayo kita pulang. Dinar senang sekaligus sedih juga. Kalau mereka pulang, berarti acaranya gagal. Dinar lantas mencegah, tapi dengan masih senggugukan. Lalu, temannya menyahutinya bahwa mereka sepakat memilih untuk pulang. Saat itu juga, mereka mengemasi perlengkapan mereka dan berlari masuk mobil. Lalu, mereka segera pergi dan tiba di desa yang tepatnya di sebuah warung pinggir jalan. Di sana, masih ada beberapa bapak-bapak yang duduk sambil mengobrol. Mereka berhamburan keluar dan memesan minuman dari pemilik warung kopi. Bapak-bapak itu bertanya, dari mana mereka? Mereka menjawab, dari villa, Pak. Beberapa orang terkejut dengan omongan mereka. Pasalnya, villa itu terkenal angker di kalangan penduduk sekitar. Rumornya, si pengurus yang merangkap sebagai dukun sengaja menaruh peliharaannya supaya tamunya kabur dan villanya disewakan lagi. Saat itulah tiba-tiba Dinar menangis. Dia sudah menahan dari tadi. Sudah tak sanggup lagi. Dia merasa jera dan mengaku sudah tidak kuat untuk merasakan takut itu. Teman-teman perempuannya pun menghiburnya.
Mereka bilang juga sudah tidak kuat. Kemudian, masing-masing dari mereka mulai bercerita perihal apa yang dialami. Yang pertama, Ani. Saat di toilet, sebenarnya dia mendengarkan suara gebrakan itu. Namun, melihat Dinar yang baik-baik saja, dia merasa sungkan untuk bertanya. Lalu, alasan mengapa anak-anak diam? Karena saat mereka di ruang tamu, ada suara orang marah-marah dan suara orang bertengkar di luar rumah. Lalu, saat Dinar membanting pintu, temannya, Risa dan Hana, sebenarnya mengintip dari balik tembok lorong. Mereka melihat Dinar digandeng oleh sosok yang menyeramkan. Mereka ingin berteriak, namun mulut mereka dibungkam. Dan saat mereka di sungai, kata anak-anak laki-laki, ada seorang wanita yang melambai-lambai dari jauh, sehingga mereka panik dan segera menepi. Setelah perjalanan yang melelahkan itu, akhirnya mereka tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Tetapi beda dengan Arif. Arif yang saat di villa yang memamerkan benda saktinya yang ada di dompet, dia malah kena sakit selama 3 hari. Kata dari keluarganya, dia mengigau dengan minta ampun saat tidur. Selesai. Sampai sini dulu cerita dari liburan menjadi rasa ketakutan. Pesan-pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita villa yang menyeramkan ini. Yang pertama adalah, pilihlah lokasi yang ramai ketika kalian sedang berlibur. Villa yang berada di daerah yang ramai dan sering dikunjungi biasanya lebih aman dari gangguan makhluk halus. Yang kedua adalah, periksa riwayat dari villa yang ingin kita sewa. Kita bisa mencarinya dari Google Maps, mencari dari ulasannya, apa yang ditulis biasanya komen-komen dari penyewa sebelumnya. Buatlah itu menjadi bahan pertimbangan untuk menyewa. Yang ketiga, gunakan ayat-ayat suci. Membaca ayat-ayat suci di dalam villa dapat membantu mengusir makhluk halus. Yang keempat, hindari menggunakan jimat atau penangkal. Menggunakan jimat atau penangkal untuk melindungi villa justru menarik makhluk halus. Yang kelima yang terakhir adalah, perhatikan tanda-tanda aneh jika kalian sedang survei ke tempat sesuatu. Melihat ada sesuatu yang aneh seperti suara-suara tanpa sumber atau benda bergerak sendiri, segera lakukan pembersihan supranatural atau konsultasi dengan ahlinya. Semoga tips ini membantu kalian untuk mencari villa yang aman dan nyaman. Sampai sini dulu untuk cerita dari villa yang horor. Yang pertamanya mereka ingin liburan, malah merasakan ketakutan. Untuk kawan-kawanku, Sobat Frekuensi Fobia, aku mau mengingatkan lagi. Ingat, jangan lupa berdoa. Kalau tidak, hal tak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.